malah bingung sendiri. Saya tak suruh tanya sama Tuhanmu, sebab Tuhanmu pun sunat juga gitu. Coba di sana ada Quran nggak? Enggak bang, ini lagi di hutan bang, lagi tempat kerjaan bang. Tapi ada ini nggak, tempat untuk bisa mencatat? Entah abang di komen dulu, abang catat dalilnya. Oh, An-Nahl 123. Atau abang record layar aja deh. Nanti abang ini lagi. Nih surah An-Nahl. Ya, surah An-Nahl, surah yang ke-14 pada juz 14 halaman 281 ayat yang ke-123. Nih, lengkap banget Quran gua. Kan dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an yattabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Mempersekutukan Tuhan. Sekarang kalau kita lihat di sini kan perintah bahwasanya Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim. Kecil suara Alfi, masa sih? Dengar nggak suara gue? Itu volume HP lu jangan pakai Asia Hidayah dance. Kecil volumenya. Nah, kalau dikatakan milah Ibrahim, coba bang, milah di sini kan diterjemahkan kemenak menjadi agama. Sementara agama itu yang kita tahu itu din. Jadi kita harus tahu milah ini sebenarnya definisinya tuh luas, nggak cuma agama aja, tapi di dalamnya tuh ada interupsi, perintah dan larangan. Ya betul kan ya, perintah larangan, bagaimana mengetahuikan Allah, serta syariat-syariat di dalamnya. Nah, coba kita komparasikan. Ini sebenarnya nggak ada dijelaskan di dalam Islam, namun aku hanya menggunakan teori komparatif. Kalau kita memandang dari keyahudian, ini Jewish learning, ya, pembelajaran Yahudi, mereka itu mengenal istilah Brit Milah. The Brit Milah. Brit ini ritual, Milah ini circumcision atau sunat. Jadi Milah itu kalau di dalam Yahudi artinya itu circumcision atau sunat. Nanti di sini kita bisa baca, ya, Brit Milah itu dikatakan Jewish ceremony in which a baby boy is circumcised. Jadi Brit Milah ini adalah ritual Yahudi in which a baby boy kepada anak laki-laki dalam ritual sunatnya. Gitu. Tulisan Arab bermakna Yahudi. Memang Ale, karena kau harus belajar dulu Arab, Aram dan Hebrew itu satu rumpun dalam bahasa Semitik. Gitu. Makanya Yunani itu yang entah berantah dari mana tuh. Nah, lalu kalau bertanya tentang sunat, sebenarnya kita punya kitab. Ustadz Atap mungkin gak asing sama kitabnya. Tufatul Maudud bi Ahkamil Maulud Ustadz ya. Ini nih semuanya itu menjelaskan tentang sunat yang ada di tradisi tanah Arab dan serta menjelaskan kapan Nabi Muhammad itu disunat. Gitu bang. Jadi kalau perintah ada, cerita Nabi Muhammad di Kitab ada, serta kalau kita menggunakan teori komparatif, Yahudi pun mengenal Brit Milah itu sebagai ritual sunat. Brit itu ritual, Milah itu circumcised atau sunat. Gitu abangku. Nah, berbicara soal sunat Nabi Muhammad, ada salah satu riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan telah disunat. Jelas? Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan telah disunat. Apakah cuma Nabi Muhammad doang? Tidak. Kita kalau melihat ke dalam Sefaria, ini adalah dokumentasi Yahudi. Kita bisa lihat di dalam midrasnya atau kitab midrasnya orang-orang Yahudi. Di dalam Midrash Tanhuma, ini mohon maaf ya kalau aku sedikit panjang, tapi kalau kita lihat di dalam Midrash Tanhuma, pada kitab Noah pasal yang kelima, Midrash Tanhuma pada Noah pasal yang kelima, butir yang ketiga, nomor yang ketiga, di sini di bahasa Inggrisnya pun dijelaskan, ya.
Adam itu diciptakan sudah dalam keadaan telah tersunat, dan anaknya pun ya, and his son Seth were born circumcised. Anaknya itu, anak Adam itu Seth atau Shit, itu terlahir dalam keadaan telah disunat. Bukan cuma Adam dan anaknya. Noah was born circumcised. Noah terlahir dalam keadaan telah disunat. Jacob was born circumcised. Yakub terlahir dalam keadaan telah disunat. Bahkan kalau kita lihat paling bawahnya di sini, apa dikatakan di sini? Musa was born circumcised. Musa terlahir dalam keadaan telah disunat. Dan Job atau Ayub was born circumcised. Ayub pun terlahir dalam keadaan telah disunat. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, namun para nabi pun ya, dalam rangka biar auratnya tidak dilihat oleh orang banyak, itu kan aurat ya, kemaluan. Maka Allah jadikan beberapa para nabi itu terlahir dalam keadaan telah disunat. Gitu Bang Syahril. Sekian.